Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Berikut ini akan saya kabarkan hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres 1 bulan menjelang hari H. Menora sudon ngaronyong biar panjenengan tidak sudon dengan saya. Baik, saya putarkan aja nih siarannya nih di TV One. Terbaru nih, masih sangat baru, hangat nih. Hasilnya seperti apa? Kita simak bersama-sama. Sebulan menjelang pencoblosan di TPS, tingkat elektabilitas pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka terus meningkat dan telah menembus angka 51,8%. Survei terbaru yang memproyeksikan hasil Pilpres bakal berlangsung 1 putaran ini dirilis oleh Indonesia Polling Station atau IPS hari ini. Dalam rilisnya, hari ini disebutkan bahwa pasangan nomor urut 2 dengan elektabilitas sebesar 51,8% jauh meninggalkan pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3. Yang masing-masing pemirsa hanya 21,3% dan 19,2%. Keunggulan Prabowo Gibran juga terlihat dalam simulasi jika Pilpres terjadi 2 putaran, di mana pasangan nomor urut 2 bisa unggul hingga 60,3% dari pasangan Anies Muhaimin. Sementara jika berhadapan dengan pasangan Ganjar Mahfud, maka pasangan nomor urut 2 bisa unggul dengan perolehan 59,4%. Sementara itu, inginkan Pilpres hanya berlangsung 1 putaran. Jangan marah dengan saya, sudon terus dengan saya itu kalau saya bacain hasil survei gitu loh. Makanya kalau dibilangin sama orang Banyumas tuh yang nurut. Malah dibilang saya katanya ngumumin survei abal-abal, dibilang saya katanya nggak adil. Dibilang katanya saya berpihak. Itu tadi kita dengerin tuh, itu tadi yang ngomong itu pembawa atau hostnya TV One. Kalau saya baca mau dikira saya palsu, mau dikira saya hoak gitu. Orang kosen tadi sudulan ban ngeronyo kalau jujur orang jujur kayak gini kok dibilangin katanya hoak, katanya tuh saya baik banget, baik hatinya kayak gini kok masih dicurigai enggak gitu loh, tega banget sih. Lah iya, baik hati baca buka gitu loh. Ini hasil surveinya terkini seperti ini, sebabnya begini. Sejak 4 bulan yang lalu sebelum banyak orang ngomong bahwa jangan hina-hina Presiden Jokowi, saya udah ngomong dulu itu. Enggak percaya kan, terus-terusan gila menghujat, melecehkan, menyudutkan Pak Jokowi dan keluarganya. Ya remuk dewek, enggak percaya dibilangin. Terus ngono, jungkel mas ora. Kayak kemarin debat saya bilangin, oke lah, mungkin secara kualitatif, secara akademik mungkin orang menilai Prabowo kalah. Saya melihat apa adanya nih. Saya peringatkan itu tidak demikian dalam hati publik. Dalam pandangan simpati nurani dan perasaan psikologis publik masyarakat, apalagi yang di bawah di desa, jumlahnya mereka lebih banyak loh ya pemilihnya. Mereka akan menilai dengan perasaan dan psikologis mereka. Lepas itu rasional atau tidak urusan, tapi mereka yang akan memilih, menentukan pilihan. Ketika mereka berpihak kepada yang mayoritas, yaitu yang menang. Karena ini one man, one vote, ditentukan oleh bidding, bukan oleh komentator, para analis politikus, akademisi, bukan. Dibilangin ngeyel bae sih. Ngeyel. Tau ngeyel enggak? Berenggunung carong Banyumas e. Demugi wong tuara manut yang ngono. Kawus. Jungkel. Loh dibilangin bener-bener baik hati kan saya tunjukin, jangan begitu caranya. Jangan sok pinter di debat, nggak percaya itu hasilnya tuh terkini tuh. Ini kalau begini itu otomatis mutlak 1 putaran 51% deh. Bahkan kalau head to head tadi sampai 59%. Bilangin orang tua itu loh didengerin, dievaluasi.
Hentikan sudah, hentikan menghujat Pak Jokowi. Pak Jokowi itu masih dicintai rakyat. Antara 75-80%. Kok dimusuhi pada bae pada bae ngantem tembok sing atos banget ya mbalu kari awake dewek. Gitu loh, mantul. Mantul ke diri sendiri. Ngehujat atau kritik yang keras ya kepada yang memang layak dikritik dengan keras. Kritik boleh tapi jangan hujat, jangan nyudutin. Jangan jelek-jelekin, jangan memfitnah. Gimana sih? Ini ya, saya ulangi nih. Hasil elektabilitasnya nih. Prabowo 51,8%, Anies hanya 21,3%, dan Ganjar Mahfud blesek nangis ordewek 19,2%. Wis percaya mbok? Percaya mulai aja kemaki di debat itu kemarin. Masih ada 2 debat lagi, masih 1 bulan. Bisa ngejar, bisa. Asing penting manut karo nyong. Kesuh aku suwe-suwe sih. Ditidokna temen-temen kok. Orang manut boy, pola ngarani nyong berpihak. Orang nyong maca tok, maca berita, delona berita tok. Yang ngomongnya gue yang TV One aja ring nyong. Jengkel suwe-suwe bentong pisan. Bisa baca ya. Ini yang tadi belum dibacain sama Mbak host reporter TV One yang cantik jelita. Yang belum dibaca yang mana dia? Hasil analisis IPS kali ini menegaskan bahwa sebanyak 60,3% responden mengaku akan memilih pasangan Prabowo Gibran, sedangkan hanya 31% yang mengaku akan memilih pasangan Anies Muhaimin saat pemilu nanti. Wih, gila. Gue ketika di head to head kan antara Prabowo dengan Anies. Lah ya orang kuat Anies. Aduh. Nah, ketika dibuat simulasi head to head putaran kedua nanti antara Capres Prabowo Gibran vs Anies, gap elektabilitas antara keduanya sangat terasa. Ketika dibuat head to head seperti ini, masa pendukung Ganjar Mahfud cenderung mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibran. Ya iyalah, agar sing masuk akal rasional ya begitu, masa ya banteng harus ketemu karo kang bicarane banyu karo lengar kebul sih kepriwe. Yang satu merdeka, NKRI harga mati, sini khilafah. Ya udah lucu lah. Aduh, jangan aneh-aneh banget. Nah, kemudian hasil survei IPS menegaskan bahwa sebanyak 59,4% responden mengaku akan memilih pasangan Prabowo Gibran dan hanya 34,2% responden yang mengaku akan memilih pasangan Ganjar Mahfud. Kalian head to headnya antara Prabowo dan Ganjar. 59% angka kemenangannya Prabowo. Ya masuk akal, sangat masuk akal. Bahkan kalau menurut saya lebih kalau di head to head kan. Mengapa saya mengatakan begitu? Lah ya ketika head to head Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, itu saja Pak Jokowi hanya menang 10% dari Pak Prabowo. Padahal ketika itu Pak Jokowi full power, full kekuatan. Antara pro Jokowi, orang-orang yang cinta kepada Pak Jokowi secara personal, kemudian ditambah kekuatan PDIP, ditambah kekuatan NU, itu saja Prabowo hanya kalah 10% kok. Apalagi sekarang ketika kemudian PDIP kehilangan suara besar dari Pak Jokowi. Karena para relawannya, pendukungnya Pak Ganjar banyak yang menghujat-hujat Pak Jokowi, ngeritikin Pak Jokowi. Pasti mundur mereka. Ya. Kemudian NU sekarang bergabung dengan Pak Prabowo. Mayoritas lah setidaknya begitu dari survei-survei yang ada.
kekuatan keluarga besar NU di Prabowo. Liu itu sudah kelong, berarti tinggal kekuatan PDIP aja, kekuatan utamanya. Maka menurut saya kemenangannya kalau di head to head kan Prabowo dengan Ganjar hari ini lebih dari 59%. Mungkin bisa 65%. Prediksi saya. Prediksi. Bilang berpihak lagi. Tuh, Jan. Rubes ya, musim pilpres itu. Apa-apa sensitif, apa-apa katanya tidak adil, katanya. Tuh, Jan. Makanya, kalau setiap yang saya sampaikan itu dikatekna dengan hati yang jernih, yang bersih itu loh. Mana yang saya sampaikan dicermati itu. Lah iya, kalau nggak percaya ya beresek terus suaranya terus. Bukan semakin kesini, bukan semakin naik, malah melesek orang-orang karuan. Ya benar kan? Dah, mudah-mudahan bisa menjadi evaluasi khususnya buat Ganjar, buat Anies lah orang urusan. Kalau ingin menang, tapi kalau orang andel nggak percaya dengan yang saya sampaikan, terus masih melaju dengan keangkuhan dan kesombongannya dari semua elemennya, terus nyudutin Pak Jokowi, menghina-hina Prabowo, menghina-hina Gibran dan keluarganya, yuk. Wait and see, kita lihat saja apa yang akan terjadi. Terima kasih, Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.